Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomika 2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Ini adalah video ketiga dari lecture pertama mengenai pasar kompetitif. Kalau Anda ingat, di dua video sebelumnya pada dasarnya kita mempelajari bagaimana bentuk kurva supply produsen, dan bentuk kurva itu sangat tergantung pada jangka waktu yang mencerminkan kemampuan produsen untuk menyesuaikan inputnya. Nah, jadi kita sudah mempelajari di video 1 jangka waktu sangat pendek. Ya. Kemudian kurva supply dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu sangat pendek, kurva supply-nya berbentuk vertikal. Dalam jangka pendek, kurva supply-nya berkemiringan positif. Nah, dari situ kita juga mempelajari bagaimana harga ditentukan dengan menggambarkan juga kurva demand-nya ya. Saya mungkin akan ilustrasikannya kecil-kecil aja ya. Untuk yang jangka pendek, kurva supply-nya adalah, ini berarti Q-nya P, kemudian kurva supply-nya adalah horizontal supply, kemudian kita punya kurva demand-nya D, kemudian ini adalah harga pertama. Oke, ketika permintaan meningkat, yang kita lihat efeknya adalah peningkatan harga juga. Di sini kita pelajari bagaimana harga ditentukan dalam jangka pendek dan fungsi harga hanya satu, yaitu untuk membatasi permintaan konsumsi. Sementara dalam jangka pendek, kurva supply-nya berkemiringan positif. Ya, kurva supply-nya akan berkemiringan positif. Saya kasih tanda merah. Supply. Kemudian ini adalah kurva demand-nya. Oke, di sini adalah kuantitas yang ditawarkan ketika harga adalah P1. Nah, ketika demand-nya meningkat misalnya dari D1 ke D2, yang kita pelajari adalah jumlah barang yang di dalam pasar keseimbangan itu meningkat jadi Q2, harga meningkat menjadi P2. Nah, di sini fungsi harga bukan hanya untuk membatasi konsumsi, tetapi fungsi harga juga untuk memberi sinyal kepada produsen bahwa pasar tersebut mungkin menguntungkan, sehingga produsen lain masih bisa masuk. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai jangka panjang ya, dan bagaimana bentuk supply-nya dan bagaimana harga juga ditentukan dalam jangka panjang. Nah, jangka panjang. Nah, untuk menderivasi fungsi jangka panjang ini, kita akan asumsikan mengenai perusahaan ini beberapa hal seperti asumsi yang juga sudah kita bangun di dalam jangka pendek gitu ya. Oh ya, sebelum saya lupa, yang membedakan antara jangka sangat pendek, jangka pendek, dan juga jangka panjang adalah bagaimana fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan input produksinya ya. Input produksinya adalah capital dan labor. Dalam jangka panjang, perusahaan bisa menyesuaikan kedua input produksi tersebut, capital dan labor. Jadi mereka bisa lebih fleksibel dalam mengubah kuantitasnya dengan cara merubah kombinasi capital dan labor. Nah, perusahaan dalam jangka panjang kita asumsikan bersifat demikian ya. Yang pertama,
dalam pasar yang sifatnya adalah persaingan sempurna, perusahaan tersebut satu sifatnya juga adalah price taker, persaingan sempurna, sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi harga. Asumsi yang kedua, kita asumsikan juga mereka menjual barang-barang yang sifatnya identik atau homogen produk. Nah, homogeneous product di sini ada implikasinya ketika kita mengasumsikan perusahaan tersebut memproduksi barang yang sifatnya homogen, kita juga secara implisit gitu mengasumsikan bahwa perusahaan itu identik ya dalam ongkos produksi termasuk di dalamnya. Karena perusahaan identik, ketika perusahaan baru nanti masuk, supply di dalam pasar juga meningkat, dan ini bisa akan menekan harga yang pada akhirnya menyebabkan profit menjadi nol di dalam jangka panjang gitu ya. Jadi karena asumsi homogeneous product. Kemudian asumsi yang ketiga, perusahaan kita asumsikan adalah profit maximizer. Kemudian informasi bersifat sempurna, kemudian yang kelima yang sama dengan asumsi sebelumnya, zero transaction cost. Satu hal yang mau saya bawahi di sini ya, ada asumsi tambahan ya dalam jangka panjang ini yang berbeda dengan dalam jangka pendek. Kalau jangka pendek, asumsinya cukup 5 ini. Dalam jangka panjang, ada satu asumsi lagi yaitu perusahaan bebas keluar masuk pasar atau free entry and exit. Nah, ini berkaitan dengan yang sudah tadi saya singgung ya mengenai homogeneous product. Nah, ini kenapa perusahaan bisa free entry dan exit gitu dengan mudah? Salah satunya karena kita mengasumsikan informasi yang sempurna dan ongkos transaksi yang nol. Jadi dengan mudah perusahaan bisa dapat informasi bahwa pasar ini bisa dimasuki dan untuk masuk itu ongkos transaksinya nol. Itu dimungkinkan. Yang kedua gitu, keluar masuk ini juga dilakukan perusahaan, misalnya masuk itu ada insentifnya. Misalnya karena mereka melihat bahwa di dalam pasar ini masih ada economic profit yang sifatnya adalah positif. Nah, jadi mereka mau masuk. Tetapi pada saat yang bersamaan ketika economic profitnya adalah negatif, perusahaan bisa dengan mudah keluar juga. Ya, yang tadi saya katakan bahwa entry dan exit ini mudah dilakukan, juga salah satunya karena perusahaan ini tadi ya, bahwa mereka menghasilkan barang yang identik. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana bentuk kurva permintaan di dalam jangka panjang, kita harus membedakan beberapa situasi gitu ya. Yang pertama adalah situasinya kita harus melihat bagaimana free entry dan free exit ini mempengaruhi ongkos produksi. Dan exit, kita harus pertimbangkan situasi bagaimana free entry dan free exit ini mempengaruhi ongkos produksi. Nah, ini kan masuk akal ya, masuk akalnya seperti ini. Misalnya ada perusahaan baru yang masuk, maka permintaan terhadap input itu akan meningkat juga, dan ini bisa menyebabkan harga dari input produksi juga meningkat.
misalnya harga tenaga kerjanya meningkat, efeknya tentu ongkos produksinya juga akan meningkat. Nah, jadi ada 3 kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang pertama bisa kita analisis adalah apakah masuknya perusahaan baru, entry, itu tidak mempengaruhi harga. Nah, jadi harganya tetap. Harga apa mempengaruhi harga input tentu. Atau constant cost. Itu kasus pertama. Yang kedua, entry perusahaan baru meningkatkan harga input. Harga input. Berarti ini adalah kasusnya adalah increasing cost. Dan yang terakhir tentu entry menurunkan harga input, decreasing cost. Nah, ini ketiga-tiganya bisa kita ilustrasikan sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana bentuk kurva penawaran perusahaan dalam jangka panjang dan bagaimana pula penentuan harga dalam jangka panjang. Nah, yang akan kita lakukan di sini pertama adalah mengilustrasikan yang constant cost case. Sementara untuk yang increasing cost dan decreasing cost, Anda bisa lakukan ilustrasi sendiri dengan merujuk pada Nicholson ya. Oke, constant cost. Nah, ketika Anda lakukan demonstrasi sendiri nanti, saya harapkan Anda bisa melakukannya dengan step by step dalam menggambar grafik, sehingga Anda tahu bagaimana mekanisme perubahan keseimbangan pasar itu terjadi. Kita mulai tentu dengan perusahaan tipikal. Satu perusahaan ya, kita gambar dulu kurva harganya. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar ya bahwa supply perusahaan itu dalam jangka pendek bentuknya adalah berkemiringan positif dan supply-nya itu adalah sepanjang harga di atas short run average variable cost. Nah, di sini saya akan gambarkan dulu untuk tipikal perusahaan Q dan P. Saya tidak akan gambarkan kurva biaya dalam jangka pendeknya, hanya marginal cost-nya. Saya asumsikan kita hanya punya average cost. Nggak panjang nih ya, average cost. Tentu dalam jangka panjang kita tidak punya fixed cost ya, karena semuanya bisa disesuaikan, makanya hanya digambar average cost. Kemudian kita punya, ini terlalu miring. Kita punya marginal cost. Oke. Kita punya marginal cost tentu dalam jangka panjang, dan saya juga akan menggambarkan short run marginal cost ya. Agak susah nih. Kita akan coba dulu. Ya, ini adalah short run marginal cost. Ya. Lalu kita akan lihat bagaimana di pasar ya. Ini adalah perusahaan dulu, perusahaan
memproduksi dengan ongkos seperti ini, tentu setidaknya perusahaan akan memproduksi ketika price sama dengan average cost di sini. Kurva pasarnya akan saya gambarkan secara paralel di sebelah kurva perusahaan. Firm. Di sini. Jangan lupa untuk perusahaan pasar tentu Q-nya besar. Nah, kita mulai dulu dengan keseimbangan yang pertama, yaitu keseimbangan supply. Karena supply-nya dalam jangka pendek dulu kita mulai berkemiringan positif ya. Kita akan gambarkan kurva supply di jangka pendek sebelum kita mempelajari kurva supply di jangka panjang. Saya akan mulainya dari sini. Ya, kurva supply 1. Nah, kemudian asumsikan kita punya demand hipotetis ya di sebelah sini D1, sehingga kuantitas keseimbangan keseimbangan 1 ada di sini dengan price keseimbangannya ada di sini. Ya, price 1. Nah, oke. Kemudian kita asumsikan dalam jangka pendek tersebut permintaan melonjak sehingga D1 bergeser ke D2 ya. Untuk perusahaan saya lupa menggambarkan perusahaan dengan harga P1 dia akan memproduksi sebanyak Q1 0. Nah, kemudian ketika terjadi lonjakan harga menjadi P2, lonjakan permintaan dan menyebabkan peningkatan harga menjadi P2, perusahaan dalam jangka pendek karena dia bisa menyesuaikan setidaknya input labor, dia juga akan melakukan penyesuaian di produksinya, nih ya, setara dengan harga yang baru. Nggak benar nih, diluruskan P2. Nah, kita lihat di sini perusahaan karena dalam jangka pendek kita akan lihat di sini dia akan memproduksi sebanyak Q2. Ya, ini adalah Q1 dan Q2. Dan kalau Anda lihat di Q2 ini tentu ada profit. Karena apa? Karena harga itu di atas harga rata-rata di sini ya. Harganya di atas ini, profit, positif profit sekian. Oke. Marginal cost ya. Karena apa? Kenapa ada profit? Karena P lebih besar dari marginal cost dan kebetulan marginal cost-nya price lebih besar daripada marginal cost. Anda lihat di sini ya. Marginal cost dalam jangka panjang. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan lagi adalah kita bisa melihat karena adanya positive profit yang diterima oleh sebuah perusahaan, ini akan mendorong perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri. Ya, kenapa perusahaan lain bisa masuk dengan mudah ke dalam industri? Asumsikan tadi ya, constant cost tidak merubah harga input. Harga inputnya sama, proses produksinya sama, harga produksinya sama. Ya, perusahaan yang masuk pun memiliki sifat-sifat yang identik seperti itu. Nah, efeknya apa? Perusahaan masuk, tentu kurva supply-nya akan bergeser. Kurva supply-nya, demand-nya akan saya perpanjang dikit ya di sini. Ini demand-nya. Supply-nya akan bergeser. Saya asumsikan bergeser di sini. Jelek nih ya gambarnya, sorry. Nah, supply-nya bergeser di sini, ini adalah S2 kan ya.
Sehingga kalau kita lihat sebenarnya ada pergerakan equilibrium dari kondisi mula-mula E1 ya. Kemudian pindah ke E2 karena demand yang melonjak. Demand yang melonjak ini membuat perusahaan baru itu masuk karena adanya positive profit ya. Nah, profitnya lebih besar daripada 0. Ini menaruh perusahaan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, dengan asumsi masuknya perusahaan baru tidak meningkatkan harga input, kurva supply-nya akan bergeser dari S1 ke S2 yang menyebabkan harga turun lagi dari P2 ke P1. Nah, dan ini menyebabkan apa coba? Profitnya kembali ke 0. Nah, dari sini yang bisa kita pelajari adalah kurva supply dalam jangka panjangnya bentuknya adalah horizontal. Ya. Jadi horizontal ya, long run supply ya. Dari E1 ke E2 kemudian ke E3. Saya akan ulangi ceritanya ya. Jadi kita punya kondisi inisial yaitu pada saat P1 dan Q1 ya. P1 dan Q1 ya. Dengan supply dan demand-nya juga P1 dan Q1. Kemudian di pasar, market, kita asumsikan demand itu meningkat dari D1 ke D2. Ini menyebabkan equilibrium baru dengan harga baru dan kuantitas baru. Equilibrium barunya adalah equilibrium kedua dengan Q1 dan harga kedua. Di tingkat equilibrium yang baru ini ada profit yang di atas dari 0 ya, yang saya arsir ini daerahnya. Ini menarik perusahaan untuk masuk ke dalam pasar yang kemudian apa yang terjadi menyebabkan supply-nya bergeser dari S1 dan S2. Dengan asumsi masuknya perusahaan baru tidak meningkatkan harga input, kurva supply-nya itu bergesernya itu kayak paralel dan menyebabkan harga turunnya juga seperti dari kondisi P2 ke kondisi P1 yang mula-mula. Akibatnya profit kembali turun menjadi 0 ya. Nah, jadi dalam kasus yang ini yang kita pelajari adalah kurva jangka panjang untuk di atas saja constant cost ya, untuk constant cost bentuknya apa? Horizontal. Nah, ya. Nah, sementara ilustrasinya untuk kasus kedua tadi kita pelajari di ya. Di atas bahwa bentuk kurva penawaran dalam jangka panjang itu sangat tergantung bagaimana free entry dan exit di dalam pasar itu mempengaruhi ongkos produksi. Untuk constant cost ya, tadi bentuknya adalah horizontal. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana jika kasusnya adalah increasing cost atau decreasing cost? Anda bisa coba ilustrasi itu sendiri dengan mengacu pada buku Nicholson yang Microeconomic Theory, dan nanti Anda akan bisa mendapati bahwa untuk kasus yang increasing cost, Anda bisa buktikan bahwa bentuk kurvanya akan berkemiringan positif ya, seperti kurva dalam jangka pendek. Sementara untuk kasus decreasing cost, bentuk kurvanya nanti akan berkemiringan negatif. Nih. Oke. Nah, untuk kasus horizontal positif negatif, tentu ketika ada simulasi perubahan permintaan atau perubahan supply, penentuan harganya akan berbeda pula. Oke, video ketiga ini saya akhiri. Kita akan melanjutkan video keempat yang akan membahas mengenai surplus produsen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.